you do bad things, you have to be punished. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Scorned yang rilis tahun 1993. Film ini menceritakan seorang guru privat yang bahenol Telkom yang memiliki metode belajar cocok tanam yang sangat efektif. Pengen tahu cerita lengkapnya? Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, check it bro. Film diawali oleh rutinitas pagi sebuah keluarga yang rariwe dan serba mepet. Sang suami bernama Weston dan istri bernama Rina, serta putra satu-satunya yang bernama Robbie. Dan di rumah itu juga tinggal seorang ART yang cukup lama bekerja di rumah itu bernama Tele. Seharusnya hari ini hari penting bagi Robbie dan kedua orang tuanya, dikarenakan tepat hari ini adalah ulang tahunnya. Namun kedua orang tuanya itu tidak terlalu peduli, malah menyuruh Tele untuk menemani putranya itu. Dengan rasa kecewa, akhirnya Robbie merayakan ulang tahunnya hanya dengan Tele, asisten rumah tangganya itu. Di sisi lain, sepasang suami istri bernama Turman dan Donna yang sedang berdebat, di mana Donna merasa kesal karena Turman sering berhutang barang-barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Tapi Turman berjanji akan segera melunasi semua hutangnya jika nanti mendapatkan uang dari proyek kereta cepat yang diberikan bosnya. Setibanya Turman di perusahaan, dia mendengar kabar bahwa bosnya telah menunjuk orang lain untuk mengerjakan proyeknya. Orang itu adalah Weston yang kita ceritakan di awal. Karena Turman gak mau kalah gesek, Turman pun akan melobinya dengan mengajak makan malam bosnya di rumah. Singkat cerita, akhirnya si bos pun mau ikut makan malam di rumahnya. Namun setelah berkenalan dan melihat kecantikan dan kebahenolan Donna, si bosnya pun mengatakan jika dia bisa bercocok tanam dengan istrinya, proyek itu akan menjadi milik Turman. Turman yang dibebani cicilan aku laku, dia pun meminta istrinya untuk menemani Turman minum. Tanpa curiga, Donna pun menemani si bos minum. Awalnya semua berjalan normal dengan obrolan proyek yang akan diberikan pada Turman suaminya. Namun seperti yang kita tahu, miras adalah sumber kesesatan. Tangan si bos mulai kekerewet ke ladang subur milik Donna. Dikarenakan syok, Donna pun langsung pergi ke belakang menemui Turman. Lalu Turman pun menjelaskan bosnya akan memberikan proyek itu jika Donna belaem-belaem dengannya. Karena sebagai istri yang baik dan solehot, Donna pun menuruti keinginan suaminya. Keesokan harinya, seperti biasa, Turman pergi bekerja. Tetapi proyek yang dijanjikan bosnya itu malah tetap diberikan pada Weston. Hal itu membuat Turman merasa sangat kesal dan dendam pada mereka berdua. Bahkan Turman sempat berusaha menabrak Weston ketika pulang bekerja. Keesokan harinya, bertepatan hari libur, Donna pun mengajak Turman belaem-belaem. Namun Turman menolak dengan alasan akan pergi bekerja. Sesampainya di kantor, tanpa disangka dia malah menembak kepalanya sendiri. Diduga Turman depresi tidak mendapatkan proyeknya. Donna sangat terpukul telah kehilangan suaminya. Lalu beberapa hari kemudian, setelah selesai pemakaman, Donna mendatangi kantor suaminya untuk mengambil barang-barang suaminya yang tersisa. Karena curiga dengan kematian suaminya yang tidak wajar, Donna pun memeriksa semua berkas yang ada di ruangan itu. Akhirnya Donna mengetahui penyebab suaminya bunuh diri, dikarenakan kecewa pada bosnya yang telah memberikan proyek itu pada Weston. Setelah mengambil beberapa data penting, Donna pun langsung pergi dari perusahaan itu. Setelah mengetahui kebiadaban bos suaminya itu, Donna merasa harus balas dendam. Kemudian Donna mendatangi kediaman si bos.
Tanpa tendeng aling-aling, Donna langsung menembak perutnya. Beberapa hari kemudian, Donna mendatangi sekolah Robbie, anaknya si Weston. Dengan mengaku sebagai tantenya, Donna meminta semua berkas data tentang si Robbie pada wali kelasnya. Lalu Donna memasukkan seluruh berkas agar seolah-olah Donna ditugaskan untuk menjadi guru privat Robbie di rumahnya. Singkat cerita, akhirnya surat itu telah sampai ke keluarga si Weston. Setelah membaca surat itu, Weston langsung setuju kalau Donna menjadi guru privat anaknya. Lalu Rina langsung menghubungi Donna untuk segera datang mengajar si Robbie. Sesampainya di rumah Weston, Donna langsung memperkenalkan diri pada Robbie yang akan menjadi anak didiknya. Robbie hanya bisa diam melihat kecantikan Donna. Tak lama kemudian Weston datang. Dia juga hanya bisa terdiam melihat calon guru privat anaknya itu. Ketika mengobrol, Donna beralasan jika apartemennya sedang rusak dan tidak mungkin mengajar Robbie di sana. Setelah mendengar itu, Weston dan Rina meminta Donna untuk tinggal di sini sementara, dan kebetulan ada kamar kosong yang bisa ditempati oleh Donna. Keesokan harinya ketika pulang sekolah, Robbie diajak teman-temannya untuk botram. Namun Robbie menolak ajakan itu dengan alasan kini dia ingin fokus belajar. Tak lama kemudian Donna datang untuk menjemput Robbie. Tentunya teman-teman Robbie hanya bisa terdiam melihat kecantikan Donna. Setelah kembali ke rumah, Donna pun memulai proses belajar si Robbie. Namun bukannya fokus belajar, Robbie malah fokus dengan kacamata Donna yang menonjol. Donna yang menyadari itu, dia hanya berbalik memandang Robbie sambil tersenyum. Setelah proses belajar selesai, Donna mulai mendekati Rina yang sedang bersiap untuk acara makan malam bersama suaminya. Dengan awalan sedikit membantu, mereka berdua pun semakin akrab. Karena melihat Rina kurang percaya diri, Donna diam-diam mencampurkan ramuan ke dalam minuman Rina. Di malam harinya, ketika sedang memainkan bola basket, Robbie dengan sengaja melemparkan bolanya ke dekat jendela kamar Donna. Lalu ketika mengambil bola itu, secara kebetulan Robbie melihat Donna yang sedang memainkan ladang subur miliknya. Namun momen itu terganggu dengan Tele yang datang menegurnya. Beberapa saat kemudian, ketika keadaan rumah telah sepi, Donna mendatangi Robbie di kamarnya. Lalu mengatakan jika lain kali jangan terlalu berisik agar tidak ketahuan pembantunya. Donna juga menawarkan jika Robbie ingin melihat yang lebih menarik, Robbie tinggal datang saja langsung ke kamarnya. Setelah tergoda, Robbie pun langsung menyusul Donna ke kamarnya. Donna pun tanpa basa-basi mengajarkan Robbie tentang biologi, bagaimana cara berkembang biak. Keesokan harinya, Donna menghampiri Weston yang sedang duduk santai di pinggir kolam. Dan lagi-lagi tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun saling akrab. Sementara itu, Rina yang melihat keakraban mereka seketika murang-maring pada Tele. Tele pun disuruh mencuci baju, piring, dan nama baik oknum polisi sebagai pelampiasan Rina. Namun ketika Tele hendak menuruni tangga, Tele pun terjatuh karena sebuah tali yang ternyata sebelumnya telah disiapkan oleh Donna. Di sisi lain, Robbie yang baru saja pulang sekolah, dan ketika Robbie ke dapur mencari Tele, dia mendapati Donna ada di sana. Dikarenakan Robbie pangseng di sekolah melihat guru paling cantik, dia pun melampiaskannya pada Donna di dapur. Beberapa saat kemudian Rina pulang dan langsung mencari Tele. Namun Rina menemukan Tele terbujur kaku tak bernyawa. Donna yang mengetahui rencananya berhasil, dia mulai bersandiwara seolah-olah tidak tahu apa yang telah terjadi. Rina yang merasa salah dengan kematian Tele, Rina pun menjadi depresi dan sering menyendiri di kamarnya. Hal itu membuat Weston gelisah dan bibir pecah-pecah dikarenakan kurangnya bercocok tanam. Di saat itulah Weston menghabiskan malamnya di meja biliar. Tanpa disangka, Donna muncul dengan menggoda dalam mode posisi yang presisi. Akhirnya Donna pun disliding. Namun aksi belaam-belaam itu dilihat oleh Robbie dari kejauhan. Setelah kegiatan ayahnya selesai, Robbie langsung menghampiri.
dengan mengancam akan membongkar kelakuan ayahnya itu kepada ibunya kalau dia tidak mengabulkan keinginannya. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Weston pun menerima kesepakatan itu. Semenjak hal itu, Robbie mulai berani dan sering membantah ayahnya. Donna yang menyadari itu, dia mulai memprovokasi Robbie dengan mengaku bahwa kejadian di meja biliar malam itu karena paksaan Weston, yang mengancam akan memecatnya jika dia menolak. Setelah mendengar hal itu, Robbie menjadi semakin kesal pada ayahnya. Sementara itu, dikarenakan rasa bersalah atas kepergian Tele dan ditambah ramuan yang diam-diam selalu diberikan Donna dalam minumannya, kondisi kejiwaan Rina pun kini semakin tambah parah. Semua hal ini membuat keharmonisan di keluarga ini menjadi kacau balau. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Robbie mendatangi kamar Donna dan mengatakan bahwa dia diterima salah satu perguruan tinggi di New York. Setelah mendengar itu, Donna pun memberi Robbie hadiah, yaitu blaem-blaem. Beberapa hari kemudian, setelah Robbie pergi dan dirasa tugas mengajarnya juga sudah selesai, Donna pun ikut pergi dari rumah itu. Dikarenakan kondisi Rina yang tak kunjung sembuh, malah sering berhalusinasi seperti mabuk kecubung, seketika hal itu membuat Weston curiga seseorang telah mengerjain keluarganya. Pada akhirnya, setelah mengecek kantor lama bekas Thurman, Weston mendapati bahwa Donna adalah istrinya Thurman. Weston pun menyadari kalau semua masalah yang terjadi di keluarganya adalah ulah Donna yang ingin membalas dendam pada mereka. Namun sayangnya Weston dan Rina tidak bisa berbuat apa-apa karena Donna telah menghilang. Dikarenakan khawatir dengan keselamatan putranya di New York, akhirnya mereka menelepon Robbie, dan Robbie mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun setelah percakapan selesai, tanpa mereka ketahui, ternyata Donna telah bersama lagi dengan Robbie untuk kembali mengajarinya tentang biologi yang baik dan benar. Film pun tamat. And his name is John C.